Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Pak Haji Dedi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai penerapan prinsip semesta sejahtera pada rumah sakit syariah dan perbandingannya dengan standar Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Boleh di next? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Alia Zaira Ramayanti, lalu ada rekan saya, Aisyarif Datuswada, lalu ada Anifa Filza Zafira, dan Kalista Aurelia Freja. Boleh di next? Nah, pada slide ini yang pertama kita akan membahas mengenai konsep semesta sejahtera dalam akuntansi syariah, di mana dalam konsep semesta sejahtera sendiri, aktivitas akuntansi itu dipandang sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala serta masyarakat. Jadi, akuntansi itu tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pencatatan keuangan biasa saja. Nah, prinsip ini itu memandang bahwa seluruh harta merupakan amanah ilahi sehingga akuntansi harus mampu menunjukkan sumber dana, status kehalalan, tujuan penggunaan dan manfaat sosialnya. Dan di sini ada beberapa prinsip utama dalam konsep semesta sejahtera, yaitu yang pertama ada tauhid dan amanah. Artinya, akuntansi itu menganggap bahwa seluruh harta adalah titipan Allah, yang artinya akuntansi merupakan bentuk ibadah dan pertanggungjawaban ilahi. Lalu yang kedua ada keadilan, yang dimana maksudnya transaksi yang dilakukan itu harus bebas riba, goror, dan maisir, dan tidak boleh merugikan pihak lain. Lalu yang ketiga adalah maslahah, yang artinya setiap transaksi atau aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat luas. Dan yang keempat ada transparansi, artinya rumah sakit syariah harus memiliki keterbukaan penuh dalam setiap laporan keuangan dan penggunaan dana. Dan yang kelima ada keberlanjutan. Maksudnya di sini artinya pengelolaan aset itu berorientasi jangka panjang demi kesejahteraan generasi mendatang. Dan prinsip yang terakhir adalah kepedulian sosial, yang artinya konsep semesta sejahtera menekankan bahwa tujuan akuntansi itu bukan hanya menghasilkan laba. Jadi dari zakat, wakaf, infak, dan sedekah itu sebagai instrumen distribusi kesejahteraan umat. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan laba saja. Boleh di next? Nah, lalu kita masuk ke dampak terhadap akun untuk konsep semesta sejahtera pada rumah sakit syariah. Yang dimana untuk dalam konsep semesta sejahtera ini, akun itu akan menjadi lebih luas dari akuntansi konvensional. Karena rumah sakit syariah harus memisahkan transaksi berdasarkan sifat halal, sosial, dan akad syariahnya. Dan dimana di bawah ini itu merupakan akun-akun yang akan timbul berdasarkan pencatatan menurut konsep semesta sejahtera, yang dimana yang pertama itu ada dana zakat. Ini maksudnya itu tidak diakui sebagai pendapatan operasional biasa, melainkan sebagai dana sosial bertujuan khusus. Lalu yang kedua ada dana kebajikan, yaitu dana yang dialokasikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sesuai prinsip syariah. Lalu ada Qardul Hasan yang merupakan kekurangan pembayaran pasien miskin yang dicatat sebagai pinjaman kebajikan, bukan piutang tak tertagih. Lalu ada pendapatan non halal, yang dimana ini merupakan dana yang dialokasikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sesuai prinsip syariah. Lalu selanjutnya ada falah penerimaan. Ini tuh akun yang mencatat penerimaan yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi entitas dan masyarakat. Lalu dana wakaf itu penyerahan aset untuk kepentingan umat yang dicatat terpisah dengan tujuan penggunaan yang jelas. Lalu juga ada dana infak dan sedekah, yang dimana ini merupakan distribusi dana sosial yang bersifat sukarela dan dicatat terpisah dari pendapatan operasional. Lalu juga ada pendapatan halal, yang dimana pendapatan ini tuh bersumber dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lalu juga ada laporan hisbah, yang merupakan laporan khusus yang mencatat dan mengawasi transaksi non halal serta pelanggaran syariah. Dan yang terakhir ada falah pengeluaran, yaitu mencatat pengeluaran yang bermanfaat bagi umat termasuk kegiatan sosial dan dakwah. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada dampak terhadap transaksi yang masih berkaitan dengan konsep semesta sejahtera pada rumah sakit syariah. Nah, di mana dalam konsep ini transaksi tidak hanya dinilai dari nominal uang, tetapi juga dari nilai syariah, manfaat sosial, akad yang digunakan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Di mana seluruh transaksi itu harus memenuhi prinsip halal, bebas riba, bebas goror, bebas maisir, serta tidak merugikan pihak lain. Dimana ini ada contoh pencatatan transaksi, yang dimana satu transaksi itu bisa dicatat ke beberapa pencatatan. Nah, contohnya akad itu untuk ijarah, jenis transaksinya pembayaran jasa dokter atau tenaga medis. Keterangannya itu akad sewa jasa profesional medis. Nah, lalu kemudian ke jenis transaksi pembelian obat dan alat kesehatan yang menggunakan akad bayi, karena termasuk
akad jual beli barang. Lalu juga untuk misalnya transaksi bantuan kepada pasien tidak mampu itu menggunakan akad kord atau keterangannya itu pinjaman kebajikan tanpa bunga. Dan yang terakhir contohnya itu jenis transaksinya bunga bank konvensional diterima. Ini menggunakan akad hisbah di mana ini akan dipisahkan sebagai transaksi non halal. Nah, argumentasinya di sini bahwa konsep semesta sejahtera memandang transaksi sebagai aktivitas ekonomi sekaligus aktivitas ibadah. Oleh karena itu, transaksi tidak hanya dilihat dari sisi keuntungannya saja, tapi juga dari keadilan, keberkahan, kepatuhan syariah, dan kemanfaatan sosialnya, yang dimana transaksi sosial bahkan dianggap sebagai bagian utama dari keberhasilan rumah sakit syariah. Boleh di next. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya Anifa Filza. Baik, selanjutnya yaitu dampak terhadap akad. Nah, jadi akad itu memiliki posisi sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan perlakuan akuntansi. Jadi setiap transaksi itu harus memiliki akad yang jelas dan sesuai dengan syariah. Nah, di konsep semesta sejahtera ini menempatkan akad itu bukan hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis akad. Yang pertama yaitu ijarah. Jadi itu akad yang digunakan untuk jasa. Jadi akad jasa tenaga medis dan sewa alat kesehatan. Seperti pembayaran dokter itu tuh dicatat berdasarkan akad ijarah ini. Kemudian yang kedua yaitu ada bai. Nah, itu tuh akad pembelian dan penjualan obat serta obat medis secara tunai maupun cicilan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada mudharabah. Itu tuh kerjasama investasi. Jadi investasi pembangunan gedung rumah sakit itu dapat menggunakan akad mudharabah ini. Nah, yang keempat yaitu ada musyarakah. Itu kerjasama modal antara pihak-pihak yang berserikat dalam pengelolaan rumah sakit syariah. Nah, yang kelima yaitu ada akord. Nah, itu tuh bantuan pinjaman pasien tidak mampu yang dicatat sebagai pinjaman kebajikan tanpa bunga. Nah, yang keenam yaitu ada wadiyah, yaitu titipan dana pihak ketiga yang disimpan dan harus dijaga serta dikembalikan secara utuh. Yang ketujuh yaitu ada wakaf, itu penyerahan aset secara permanen untuk kepentingan umat. Jadi dicatat terpisah sebagai aset wakaf gitu. Nah, yang terakhir yaitu zakat dan infak. Nah, ini tuh distribusi dana sosial wajib dan sukarela kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu dampak terhadap pengukuran, penilaian, dan pelaporan. Jadi dalam akuntansi syariah, pengukuran dan pelaporan itu tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan juga spiritual. Nah, jadi yang pertama yaitu ada pengukuran, penilaian, dan pengakuan. Nah, pengukuran itu tidak hanya berorientasi pada laba finansial, tetapi juga memperhatikan manfaat sosial, nilai spiritual, dan juga kebermanfaatan umat. Yang kemudian ada bunga bank, itu tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi pengakuan pendapatan itu lebih berhati-hati dan mempertimbangkan realisasi penerimaannya. Kemudian penilaian aset itu mempertimbangkan manfaat sosial, yaitu alat kesehatan untuk duafa tetap dianggap bernilai tinggi meski tidak menghasilkan laba besar. Kemudian poin B yaitu ada pelaporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masyarakat, pasien dan juga seluruh pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya sebagai alat informasi ekonomi aja. Nah, yang pertama itu ada laporan zakat, itu berisi sumber dan penyaluran dana zakat kepada mustahik. Yang kedua yaitu ada laporan dana kebajikan, itu penggunaan dana qard, infak, dan juga sedekah. Dan yang ketiga yaitu ada laporan wakaf, yaitu penggunaan dan pengelolaan aset wakaf. Yang keempat yaitu ada laporan falah, itu berisi penerimaan dan pengeluaran yang membawa kemaslahatan. Nah, yang kelima yaitu ada laporan nisbah, itu transaksi non halal yang harus dikeluarkan dari laba. Dan yang terakhir yaitu ada laporan kepatuhan syariah, yaitu tingkat kepatuhan rumah sakit terhadap prinsip syariah. Next slide. Nah, baik, selanjutnya itu ada IAI, yaitu dampak terhadap akun dan transaksi. Jadi itu ada standar Ikatan Akuntan Indonesia pada rumah sakit syariah. Jadi IAI itu melalui PSAK Syariah dia menetapkan prinsip akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dibandingkan, dapat dipahami dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi dia itu berfokus pada standarisasi, objektivitas dan juga keterukuran. Nah, jadi ada akun yaitu berdasarkan elemen laporan keuangan standar. Yang pertama itu ada kas dan bank, kemudian ada pendapatan jasa pelayanan, kemudian ada piutang usaha, beban operasional dan gaji, persediaan obat, aset tetap, utang usaha, pendapatan bagi hasil, dan juga selain akun biasa ada tambahan akun khusus seperti dana zakat dan juga dana kewajiban. Nah, kemudian dana kebajikan. Nah, kemudian di bagian transaksi yaitu ada prinsip accrual basis.
pendapatan jasa pelayanan pasien itu diakui sebagai pendapatan operasional. Jadi saat jasa itu diberikan meski, kasnya itu belum diterima gitu loh. Kemudian, ada pembelian obat itu dicatat sebagai persediaan, kemudian pembayaran gaji itu dicatat di beban operasional dan piutang pasien itu di piutang usaha. Kemudian pembayaran zakat itu, dicatat sebagai penyaluran dana zakat dan piutang BPJS itu diakui walaupun pembayarannya itu belum diterima. Baik, sekian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih untuk Anifa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak konsep dari, eee IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK Syariah terhadap akad serta proses pengukuran, penilaian, dan pengakuan akuntansi pada rumah sakit syariah. Dalam rumah sakit syariah tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya bahwa seluruh transaksi itu tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Karena itu setiap aktivitas keuangan itu harus memiliki akad yang jelas gitu dan harus mengikuti standar PSAK syariah yang telah ditetapkan oleh IAI. Nah, beberapa akad yang digunakan di rumah sakit syariah itu antara lain ada murabahah, ada salam, istisna, kemudian ada mudorabah, kemudian ada musyarakah, ijarah, serta pengelolaan zakat dan infak. Nah, yang pertama itu adalah murabahah. Murabahah itu merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Nah, biasanya digunakan ketika rumah sakit itu membeli alat kesehatan atau kebutuhan operasional melalui skema pembiayaan syariah. Yang kedua itu ada salam, di mana salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan barang diserahkan itu akan di kemudian harinya. Lalu ada istisna, di mana hal tersebut merupakan akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, misalnya untuk pengadaan alat medis atau pembangunan fasilitas rumah sakit. Nah, kemudian terdapat mudorabah dan musyarakah yang merupakan bentuknya sama gitu, bentuknya kerjasama investasi berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Nah, selain itu ada juga ijarah yang digunakan untuk akad sewa jasa atau aset. Nah, seluruh akad tersebut itu tuh diatur di dalam PSAK Syariah agar pencatatan akuntansi rumah sakitnya itu bisa menjadi lebih jelas gitu, transparan dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya itu dalam aspek pengukuran, kemudian penilaian dan pengakuan, rumah sakit syariah itu harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Contohnya pendapatan jasa diakui itu bisa diakui ketika pelayanannya itu telah selesai diberikan. Kemudian piutang itu diukur berdasarkan nilai yang dapat ditagih dan aset tetap seperti gedung atau alat kesehatan itu akan disesuaikan sesuai dengan umur manfaatnya. Nah, selain itu untuk margin murabahah itu juga diakui secara bertahap gitu setiap periode. Sedangkan pembagian hasil pada akad mudorabah itu dilakukan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya. Untuk dana zakat dan dana kebajikan, pengakuannya itu mengikuti PSAK 109 agar penggunaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Nah, selanjutnya adalah, mengenai, dampak konsep IAI melalui PSAK Syariah terhadap laporan keuangan pada rumah sakit syariah. Nah, laporan keuangan pada rumah sakit syariah ini disusun berdasarkan PSAK dengan tujuan, memberikan gitu informasi yang jelas kepada berbagai pihak seperti manajemen, kemudian investor, pemerintah, kreditur, auditor, dan juga masyarakat. Nah, dalam penerapannya, laporan keuangan syariah ini menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbandingan, serta kepatuhan terhadap, PSAK Syariah. Jadi, laporan keuangan itu tidak hanya digunakan untuk melihat adanya keuntungan, tetapi juga untuk memastikan gitu bahwa, seluruh aktivitas rumah sakit itu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang untuk, hal ini itu ada beberapa jenis laporan keuangan yang digunakan di dalam, rumah sakit syariah. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini itu berfungsi gitu sebagai, laporan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas rumah sakit secara sistematis pada tanggal pelaporan tertentu. Dari laporan ini kita tuh bisa mengetahui gitu kondisi keuangan rumah sakit secara keseluruhan. Yang kedua itu ada, laporan laba rugi. Nah, laporan ini tuh menunjukkan, pendapatan dan beban operasional selama satu periode, sehingga dapat diketahui, apakah rumah sakit itu tuh memperoleh laba atau mengalami rugi. Dan yang ketiga itu ada, laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan adanya perubahan modal atau perubahan ekuitas si pemilik selama periode tertentu, baik karena laba, investasi tambahan, maupun pembagian hasil. Nah, yang keempat itu ada laporan arus kas, di mana laporan ini tuh menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, dengan laporan ini, rumah sakit itu bisa mengetahui kemampuan likuiditas dan pengelolaan kasnya. Selanjutnya terdapat CALK atau catatan atas laporan keuangan, dan di bagian ini itu tuh berisi penjelasan yang lebih rinci gitu mengenai kebijakan akuntansinya, kemudian risikonya, transaksi syariahnya, hingga penggunaan dana sosial agar laporan itu bisa menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Nah, selain itu ada juga laporan
keuangan umum, yaitu seperti laporan dana zakat yang menyajikan sumber penerimaan dan penyaluran dana zakat sesuai dengan, ketentuan PSAK 109. Kemudian, yang terakhir itu adalah laporan dana kebajikan yang berisi informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana kebajikan seperti qard, kemudian infak, dan sedekah selama periode berjalan. Nah, selanjutnya adalah, membahas mengenai perbandingan konsep semesta sejahtera dan IAI atau PSAK Syariah pada rumah sakit syariah, khususnya, terhadap akun dan transaksi. Yang pertama itu adalah perbedaan dampak terhadap akun. Dalam konsep semesta sejahtera, akun yang digunakan itu lebih luas gitu, karena tidak hanya fokusnya pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai sosial, kemudian nilai syariah. Oleh karena itu, transaksinya itu harus dipisahkan berdasarkan sifat halal, dana sosial, dan jenis akad syariahnya. Nah, beberapa akun yang muncul dalam konsep ini tuh misalnya seperti Hisbah, Falah, Qordul Hasan, dan dana wakaf yang biasanya itu tidak ditemukan gitu dalam akuntansi konvensional. Jadi sistem pencatatannya itu lebih menekankan pada kebermanfaatan sosial dan tanggung jawab spiritual. Sedangkan pada konsep IAI itu akun disusun secara lebih sistematis gitu berdasarkan elemen laporan keuangan standar yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas gitu. Karena fokus utamanya kan adalah keterstrukturan dan standarisasi gitu agar laporan keuangannya itu nantinya akan mudah diaudit, dipahami, serta dapat dibandingkan antar entitas. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan dampak terhadap transaksi. Dalam konsep semesta sejahtera, transaksi itu tidak hanya dinilai dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari nilai syariah, manfaat sosial, akad yang digunakan, serta dampaknya bagi masyarakat. Nah, hal ini itu berarti transaksi itu dipandang sebagai aktivitas ekonomi sekaligus bentuk ibadah gitu, oleh karena itu transaksi itu harus memenuhi prinsip syariah seperti halal, kemudian bebas riba, kemudian bebas gharar atau ketidakjelasan, dan yang terakhir itu harus juga bebas maisir atau unsur spekulasi. Nah, sementara itu pada konsep IAI, transaksi itu dicatat berdasarkan substansi ekonomi, bukti transaksi, dan standar PSAK yang berlaku. Pencatatannya itu menggunakan prinsip accrual basis, yaitu pendapatan diakui ketika jasa yang telah diberikan jasa itu telah diberikan walaupun kasnya itu belum diterima. Nah, selain itu transaksi juga harus dapat diukur, kemudian dapat diverifikasi, dan dapat dibuktikan secara administratif agar laporan keuangan itu tetap objektif dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya itu masih mengenai perbandingan dampak antara semesta sejahtera dengan IAI, tapi ini terhadap akad serta pengukuran penilaian dan pengakuan. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan dampak terhadap akad. Nah, dalam konsep semesta sejahtera, akad itu menjadi dasar utama gitu dalam seluruh perlakuan akuntansi sekaligus, dianggap sebagai bentuk, tanggung jawab moral dan spiritual. Nah, artinya suatu transaksi itu tidak hanya dilihat gitu dari sisi administratifnya atau keuntungan ekonominya, tetapi juga harus memenuhi nilai keadilan, tidak bersifat eksploitatif, dan membawa maslahat bagi masyarakat. Karena itu, pencatatan akuntansinya itu tidak dapat dipisahkan dari substansi syariah akad yang digunakan. Jadi fokusnya bukan hanya pada formalitas transaksi, tetapi juga pada nilai etika dan tujuan syariahnya. Sedangkan dalam konsep IAI, akad itu dipandang sebagai dasar hukum dan dasar ekonomi dalam transaksi syariah. Fokus utamanya itu adalah bagaimana perlakuan si akuntansi ini atas akad tersebut apakah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Oleh sebab itu, akad itu harus terdokumentasi dengan jelas, memiliki kepastian hukum, dan dapat dibuktikan gitu secara administratif agar proses audit dan pelaporan keuangan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan yang terakhir itu perbedaan dampak terhadap pengukuran, penilaian, dan pengakuan. Di mana pada konsep semesta sejahtera ini nilai suatu aset atau transaksi itu tidak hanya diukur dari uang dan efisiensi ekonomi saja gitu, tapi juga dari aspek kebermanfaatan, kemudian kemaslahatan, serta dampak sosial dan spiritualnya. Nah, contohnya tuh aset yang digunakan untuk membantu kaum duafa gitu, itu tetap dianggap memiliki nilai yang tinggi walaupun tidak menghasilkan keuntungan secara langsung. Jadi sebenarnya hal ini tuh bisa terjadi karena orientasinya itu lebih luas gitu, karena memperhatikan manfaat bagi umat. Sedangkan pada konsep IAI, itu pengukuran dan penilaiannya itu dilakukan berdasarkan prinsip relevansi, keandalan, objektivitas, dan konsistensi. Jadi metode yang digunakan juga harus jelas, terstandarisasi, dan dapat dipercaya agar laporan keuangannya itu bisa dibandingkan gitu antar periode maupun antar entitas oleh auditor dan pihak eksternal lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Aurel, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada perbedaan dampak terhadap pelaporan. Jadi, pada saat ini tuh dijelaskan perbedaan cara pelaporan keuangan antara konsep semesta sejahtera dengan IAI atau PSAK Syariah. Nah, konsep dari semesta sejahtera sendiri itu membuat laporan keuangan bukan hanya untuk menunjukkan kondisi keuangan rumah sakit, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat karena itu laporannya itu lebih luas. Misalnya, ada laporan zakat, wakaf,
hisbah, dana kebajikan, sampai laporan kepatuhan syariah. Jadi rumah sakit tidak hanya menunjukkan laba, tetapi juga menunjukkan apakah aktivitasnya itu sudah membawa manfaat dan sesuai syariah. Sedangkan untuk IAI atau PSAK syariah lebih fokus pada laporan keuangan yang sistematis dan mudah dipahami pihak luar. Laporannya itu berupa laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya itu agar laporan bisa dibandingkan, mudah diaudit, dan membantu pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, perbedaan utama dari Semesta Sejahtera itu fokus pada nilai moral dan spiritual, sedangkan IAI itu lebih fokus pada standar profesional dan keteraturan laporan. Next slide. Nah, di sini ada tabel perbandingan lengkap. Yang pertama, aspek pertama itu ada aspek landasan. Nah, konsep semesta sejahtera didasarkan pada nilai moral, spiritual, dan sosial, karena akuntansi itu dianggap sebagai bagian dari ibadah dan amanah kepada Allah SWT. Sedangkan untuk IAI lebih berlandaskan aturan teknis dan formal sesuai PSAK Syariah agar laporan keuangan memiliki standar yang jelas. Nah, kedua itu ada sisi akun. Semesta Sejahtera itu menggunakan akun yang lebih luas seperti hisbah, falah, Kordul Hasan, dan dana sosial lainnya karena rumah sakit syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan. Nah, sementara untuk IAI menggunakan akun standar seperti aset, liabilitas, ekuitas, dan akun syariah yang sudah diatur oleh PSAK agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga itu ada dari sisi transaksi. Dalam semesta sejahtera, transaksi itu dipandang sebagai aktivitas ekonomi sekaligus ibadah sehingga harus halal, bebas riba, gharar, dan ma'isyir. Sedangkan pada IAI, transaksi itu dicatat berdasarkan substansi ekonomi dan bukti formal menggunakan prinsip accrual basis. Nah, yang keempat itu ada akad. Semesta Sejahtera memandang akad sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus membawa maslahat bagi masyarakat. Sedangkan IAI itu lebih fokus pada akad sebagai dasar hukum transaksi yang pelakuan akuntansinya itu sudah diatur dalam PSAK 102 sampai PSAK 109. Nah, yang kelima ini ada dari sisi pengukuran. Semesta Sejahtera tidak hanya menilai dari keuntungan finansial saja, tetapi juga melihat manfaat sosial dan spiritualnya. Contohnya, aset untuk membantu kaum duafa tetap dianggap bernilai tinggi walaupun tidak menghasilkan laba yang besar. Sedangkan IAI sendiri itu menilai berdasarkan relevansi, objektivitas, dan konsistensi agar laporan dapat dipercaya dan diaudit. Next slide. Nah, untuk lanjutannya itu ada yang keenam, dari sisi pelaporan, Semesta Sejahtera itu memiliki laporan tambahan seperti laporan zakat, wakaf, hisbah, falah, dan kepatuhan syariah untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan spiritual. Nah, sedangkan IAI itu menggunakan laporan keuangan standar seperti laporan keuangan, laba rugi, arus kas, serta laporan dana zakat dan kebajikan sesuai PSAK. Nah, yang ketujuh itu ada dari sisi tujuan. Semesta Sejahtera itu bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Nah, sedangkan IAI itu bertujuan untuk menyediakan informasi ekonomi yang andal untuk pengambilan keputusan. Lalu dari sisi kelebihan, untuk Semesta Sejahtera sendiri itu lebih mencerminkan nilai dasar rumah sakit syariah karena lebih komprehensif dalam aspek sosial dan spiritual. Sedangkan untuk IAI itu lebih unggul karena lebih terstruktur, mudah diaudit, dan dapat dibandingkan antar entitas. Namun, dari itu semua masing-masing itu memiliki kelemahan sendiri-sendiri. Nah, untuk Semesta Sejahtera itu belum memiliki standar yang teknis yang baku sehingga sulit diukur secara objektif. Nah, sedangkan untuk IAI itu masih kurang menekankan aspek spiritual dan sosial dalam akuntansi syariah. Next slide. Nah, di sini ada penilaian terhadap kedua konsep. Yang pertama itu ada konsep semesta sejahtera. Nah, konsep semesta sejahtera ini memiliki keunggulan karena lebih mencerminkan nilai dasar rumah sakit syariah. Rumah sakit tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberkahan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepada umat. Selain itu, dana halal dan non-halal itu juga dipisahkan dengan jelas. Namun, kelemahannya, konsep ini tuh memiliki standar teknis yang baku, sehingga penerapannya tuh bisa berbeda di setiap rumah sakit syariah. Selain itu, aspek spiritual dan sosial juga cukup sulit diukur secara objektif dalam audit. Next slide.
Sementara itu, konsep IAI itu memiliki keunggulan karena PSAK syariah sudah jelas dan struktur sehingga mudah untuk diterapkan. Laporannya itu juga mudah diaudit dan dibandingkan antar rumah sakit. Nah, hal ini tuh membuat informasi keuangan menjadi lebih andal. Tapi ada kelemahannya. Nah, itu IAI ini masih lebih fokus pada aspek administratif dan formal sehingga nilai spiritual dan sosialnya itu belum terlalu menjadi prioritas utama. Karena itu, kelompok kami itu memberikan rekomendasi untuk menggabungkan keduanya, yaitu menggunakan IAI sebagai dasar teknis dan semesta sejahtera sebagai dasar moral dan spiritual. Next slide. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep semesta sejahtera dan IAI atau PSAK syariah memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi. Semesta sejahtera itu menekankan nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan umat dalam akuntansi. Sedangkan IAI itu berfokus pada laporan keuangan yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan standar. Oleh karena itu, rumah sakit syariah yang ideal adalah rumah sakit yang mampu menggabungkan profesionalisme PSAK syariah dengan nilai sosial yang spiritual Islam agar tercipta laporan keuangan akuntabel sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.